Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran mata kuliah struktur aljabar ya. Kali ini kita membahas tentang sifat dari periode elemen suatu grup. Ya, sebelumnya kita sudah membahas periode elemen suatu grup. Sekarang sifat-sifat dari periode tersebut. Ya. Sebelum kepada sifat-sifat, kita perhatikan ya periode-periode dari elemen suatu grup. Jika G anggotanya ini ya, anggota dari suatu bilangan modulo ya, 1, 2, 4, 5, 7, 8 ya. G ini dengan perkalian modulo 9 merupakan grup ya. Nah, banyaknya anggota di G atau disingkat NG atau order dari G itu sama dengan 6. Dan faktor dari 6 itu 1, 2, 3, 6. Ingat ya, faktor suatu bilangan ya. Itu bilangan-bilangan yang habis membagi. Jadi ini habis membagi 6. Lalu kita cek periode-periode dari elemen di G. Ya. P1 karena elemen identitas, maka periodenya 1. Ya. P2 6 karena 2 pangkat 6 sama dengan 1. P4 sama dengan 3 karena 4 pangkat 3 sama dengan 1. Ya. Dan seterusnya ya, P5 6, P7 3, P8 2. Ya. Nah, perhatikan periode-periode dari elemen-elemen ini ternyata merupakan faktor ya dari periode di grup G atau faktor dari NG ini. Ini merupakan faktor-faktor dari 6 ini. Ya. Ini contoh yang ke-1, lalu perhatikan contoh yang kedua ya. Ini berkaitan dengan grup simetri ya, S3 yang anggotanya seperti ini. Nah, S3 ini merupakan grup simetri tingkat 3 ya. Banyaknya anggota atau order dari S3 6 ya, banyaknya ini 6 dan faktor 6 ini 1 2 3 6. Ya, kita perhatikan periode dari elemen-elemen S3 ya. P1 sama dengan 1 ya, P12 sama dengan 2 ya, dan seterusnya. Ini ya. Dan seterusnya. Ini. Perhatikan di sini order-order dari periode-periode dari elemen-elemen di S3 ini merupakan faktor dari 6. Faktor dari banyaknya anggota di S3. Nah, dari contoh-contoh ini menghasilkan suatu teorema, yaitu teorema 63. Ya. Teorema 63 ini bunyinya ya, jika G suatu grup berhingga, maka order A, periode A ya, PA itu habis membagi NG untuk setiap A anggota G ya. Dengan NG adalah order dari grup G atau banyaknya elemen grup G. Jadi periode dari semua anggota di G itu habis membagi dengan banyaknya anggota di G itu, ya. Nah, sekarang kita mau membuktikan teorema 63 tersebut, ya. Misalkan A anggota G dan periode dari A itu sama dengan M, maka pasti A pangkat M sama dengan elemen identitas, ya. Lalu dibentuk suatu himpunan A yang anggotanya adalah perpangkatan dari A. Jadi A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya sampai A pangkat M. A pangkat M ini elemen identitas ya. Nah, elemen-elemen di dalam A ini tidak ada yang sama. Ya. Sebab ya, apabila taruhlah ada yang sama, ya katakan yang sama A pangkat R sama dengan A pangkat T. Dengan 0 kurang dari R kurang dari T kurang dari M, ya, di mana R sama T ini kurang dari M, ya. Maka dari persamaan A pangkat R sama dengan A pangkat T ini bisa berubah menjadi ini. A pangkat T min R sama dengan elemen identitas ya, dengan T min R-nya kurang dari M. Jadi ada suatu bilangan di sini ya, T dikurangi R sedemikian hingga A pangkat T min R itu sama dengan elemen identitas. Padahal ya, di sini M ini merupakan periode dari A. Ingat, periode itu adalah bilangan bulat terkecil yang menyebabkan A pangkat M itu sama dengan elemen identitas. Sementara di sini ada bilangan lain, T min R, yang menyebabkan A pangkat T min R ini sama dengan elemen identitas. Maka hal ini tidak mungkin, karena harusnya M ini yang terkecil gitulah. Maka hal ini tidak mungkin karena PA itu sama dengan M. Jadi haruslah
semua anggota-anggota di elemen A itu berbeda, gitu ya. Gitu. Oke, ini ya. Jadi haruslah dia berbeda. Nah, A merupakan subgrup dari G, ya. Silahkan ini ditunjukkan bahwa A merupakan subgrup dari G untuk latihan ya. Kemudian ya, karena A subgrup dari G ya, maka Na habis membagi Ng. Ini ada ya di teorema Lagrange pada modul 7. Nanti kita akan pelajari ya teorema Lagrange ini ya. Ada di modul 7 teorema 7.3 ya. Banyaknya anggota suatu subgrup habis membagi banyaknya anggota grupnya gitu ya. Na habis membagi Ng ya. Nah, Na adalah banyaknya elemen A ya. Lalu Ng tadi banyaknya elemen di G gitu ya. Nah, karena banyaknya elemen di A sama dengan M ya, kita lihat di sini ya. Ya, A pangkat 2, A pangkat 3, sampai A pangkat M, maka ini banyaknya M kan. Ya, karena banyaknya elemen di A sama dengan M, yaitu sama dengan periode dari A ya. Di sini periode dari A yaitu M. Ya. Jadi tadi Na habis membagi Ng, maka periode A habis membagi Ng. Ya, jadi terbukti ya teorema 6.3. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan contoh ya. Contohnya, buktikan bahwa periode suatu elemen dari suatu grup itu sama dengan periode dari inverse elemen tersebut. Jadi, suatu elemen dengan inverse-nya itu memiliki periode yang sama. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau membuktikan. Ya ini ya, atau PA sama dengan PA inverse. Nah, sekarang kita mau membuktikan ya. Misalkan G grup dan A anggota G. Ya. Andaikan periode dari A itu sama dengan M, ya maka M itu merupakan bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga AM sama dengan E. Ya. Nah, sekarang AM ini kita inverse-kan ya, AM inverse ya. Nah, ini bisa berubah menjadi E inverse karena A pangkat M adalah E, maka ini menjadi E inverse. Ya. Nah, ini bisa berubah menjadi ini kan bilangan bulat ya, M-1 ini, sehingga bisa dipertukarkan berlaku komutatif sama dengan A-1 pangkat M atau A inverse pangkat M. Sementara E inverse itu kan sama dengan E ya. E inverse sama dengan E ya. Dari sini maka PA inverse lebih kecil dari sama dengan M. Ya, karena A inverse ini pangkat M. Kita kan belum tahu periode dari A inverse kan, ya. Kita belum tahu periode dari A inverse sehingga jika ada suatu bilangan M yang membuat A inverse pangkat M sama dengan E, maka pasti periode dari A inverse ini lebih kecil atau sama dengan M. Ya. Kemudian misalkan PA inverse itu sama dengan N. Ya, misalkan PA inverse itu sama dengan N. Ya. Maka N lebih kecil dari M, ya, dari sini. Ya, PA inverse kan tadi N, maka N lebih kecil dari M, ya. Dan ya, N itu bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga A inverse pangkat N sama dengan E. Ya, jadi N ini bilangan bulat positif terkecil karena dia periode, ya kan? Periode dari A inverse, ya. Sehingga A inverse pangkat N sama dengan E. Ya. Perhatikan bahwa A inverse pangkat N itu kan sama dengan E. Ya, dari sini ya. A inverse pangkat N sama dengan E. Ya.
Ini kan sama dengan A pangkat min N, ya. Sama dengan E. Nah, kalau masing-masing ini diinverskan, maka ini menjadi E inverse. Ya. Sementara ini adalah A pangkat N, ya. Ini kan bilangan bulat ya, negatif ya. Jadi ini A pangkat N ya. E inverse adalah E. Jadi A pangkat N sama dengan E, ya. Maka tadi kan periode A itu kan M ya, periode AM. Ada bilangan bulat positif lain ya yang menyebabkan A pangkat N sama dengan E. Maka pastilah periode A ini lebih kecil atau sama dengan N. Ya, karena periode A itu kan bilangan bulat positif terkecil ya. Nah, karena periode A sama dengan M ya, maka maka M ya lebih kecil dari atau sama dengan N. Ya. Nah, karena di sini N lebih kecil dari atau sama dengan M dan M lebih kecil dari atau sama dengan N ya, maka haruslah M sama dengan N. Ya, dengan demikian terbukti ya tadi teorema berapa tadi? Teorema soal ya, contoh ya. Contoh 613 ya, bahwa periode dari suatu elemen itu sama dengan periode inverse-nya ya. Jadi terbukti ya. Ya, jadi kan ini ya, buktikan ini ya. Dan terbukti ternyata PA sama dengan PA inverse. Ya. Jadi terbukti. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya, yang ini. Ya, M sama dengan N atau periode A sama dengan PA inverse. Oke. Kita lanjutkan contoh 614 ya. Misalkan G group ya. A anggota G dan periode dari A adalah M. Ya. Jika N suatu bilangan bulat positif kurang dari M dan apa ini namanya FPB dari MN sama dengan 1 atau M dan N ini saling prima ya. Prima relatif ya terhadap M ya. Buktikan periode dari A pangkat M adalah M ya. Jadi di sini A anggota G periodenya adalah M dan N prima relatif, maka buktikan A pangkat N periodenya adalah M. Ya, ini ingat ya. Nah, sekarang kita mau membuktikan contoh 614 ini. Misalkan periode dari A pangkat N itu sama dengan T. Kan kita tadi mau membuktikan bahwa periode A pangkat N-nya adalah M ya, sama dengan periode A gitu ya. Periode A pangkat N sama dengan periode A. Ya. Kita misalkan periode A pangkat N-nya itu adalah T. Ya, dengan T bilangan bulat positif terkecil sedemikian sehingga A pangkat NT sama dengan E. Ya. Karena periode dari A itu sama dengan M, ya tadi kan diketahui, maka M bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga A pangkat M sama dengan E. Ya. Dari sini, ya A pangkat M sama dengan E, maka kalau sama-sama dipangkatkan N, maka ini A pangkat M dipangkatkan N lagi sama dengan E pangkat N. Sehingga dari sini ini bisa dipertukarkan ya, A pangkat N pangkat M ini kan elemen identitas, maka ini sama dengan E ya. Kemudian dari sini ya, A pangkat N dipangkatkan M sama dengan elemen identitas. Ya, maka periode dari A pangkat M ini pasti lebih kecil dari sama dengan M. Ya. Nah, periode dari A pangkat N ini kan sama dengan T, maka T lebih kecil dari sama dengan M. Ya. Maka T lebih kecil dari sama dengan M.
karena M dan N ini sama dengan 1 prima relatif ya, FPB MN1 ya atau prima relatif, maka ada bilangan-bilangan bulat ya Q dan R sedemikian hingga MQ plus NR sama dengan 1 ya. Ingat teorema teori bilangan di bab 1 atau bab 2, modul 1 atau modul 2 ya. MQ plus NR sama dengan 1. Ya. Kita lanjutkan ya. Misalkan P periode dari AN itu sama dengan ini yang tadi ya. Ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Ini tadi sama ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini tadi ya. Karena M dan N ini prima relatif, maka terdapat bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga MQ plus NR sama dengan 1. Ya, kita lanjutkan dari sini ya. Sehingga M pangkat MQ plus NR sama dengan A. Karena ini kan 1. Ya, ini kan 1 ya. Ini sama dengan A ya. Lanjutkan ya di sini. Ya. Ini tadi kan 1 ya. Apakah 1? Nah, ini kan bisa diubah ya dengan sifat dari perpangkatan ya. A pangkat MQ plus NR itu sama dengan A pangkat MQ kali A pangkat NR ya. Itu sama dengan A. Ya. Nah, ini bisa digunakan hukum perpangkatan juga sama dengan A pangkat M pangkat Q A pangkat NR ya sama dengan A. Nah, A pangkat M ini kan sama dengan Q. Maaf. A pangkat M itu kan E. Ya, kita lihat lagi tadi ya A pangkat M sama dengan E. Di mana tadi ya? A pangkat ini. A pangkat M itu sama dengan E ya. Jadi di sini ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di sini ya. A pangkat M sama dengan E, maka ini E pangkat Q kali A pangkat NR ya sama dengan A. Ya. Nah, ini karena ini elemen identitas maka tinggal A pangkat NR sama dengan A. Ya. Nah, ini sama-sama dipangkatkan T. Ya, sama-sama dipangkatkan T ya. Sehingga ini A pangkat N ya dipangkatkan T lagi dipangkatkan R ya sama dengan A pangkat T. Nah, ingat ya A pangkat N itu adalah A pangkat NT itu adalah E. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi A pangkat NT itu adalah E. Di mana ya? A pangkat N. Nah, ini A pangkat NT adalah E ini ya. A pangkat NT adalah E ya. Kita ya. Jadi ini E pangkat R ya. Ini sama dengan A pangkat T ya. Kemudian ini E pangkat R itu kan suatu elemen identitas, maka A pangkat T sama dengan E. Dengan demikian, maka periode dari A, karena di sini ada T sedemikian hingga A pangkat T sama dengan E, sehingga periode A itu lebih kecil dari sama dengan T, atau periode dari A kan tadi M ya, atau M lebih kecil dari sama dengan T. Ya. Karena tadi sebelumnya T kan kurang dari sama dengan M dan M kurang dari sama dengan T, maka M sama dengan T atau periode A sama dengan periode A pangkat N sama dengan M ya. Jadi suatu anggota dari grup mempunyai periode ya PA ya, maka itu akan sama dengan perpangkatan dari N ya. Asalkan periode tersebut dengan N-nya itu saling prima relatif. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan teorema 6.4 ya. Teorema 6.4 ini berbunyi ya, jika G grup berhingga yang berorder M, jadi artinya banyaknya anggota di G ini M, ya, maka A pangkat M sama dengan E untuk setiap A anggota G.
Tapi M ini bukan periode A ya. Ini hanya mengatakan bahwa A pangkat M itu pasti sama dengan E untuk setiap A anggota G. Ya. Buktinya ya. Tadi G grup berhingga dan banyaknya anggota di G adalah M. Gitu ya. Ambil sembarang A anggota G. Maka periode A habis membagi NG. Ingat teorema sebelumnya tadi yang sudah kita buktikan ya, teorema 6.3 ya. Periode A habis membagi banyaknya anggota di G. Ya. Andaikan periode dari A itu sama dengan K, maka pasti K habis membagi M. Ya, karena M ini kan banyaknya anggota di G. Ya. Artinya apa? K habis membagi M, artinya M adalah kelipatan dari K. Ya. Yaitu ada bilangan bulat H sedemikian sehingga M itu sama dengan K kali H. Ya. Kemudian kita buat persamaan A pangkat M itu sama dengan A pangkat KH karena M sama dengan KH. Ya. Lalu ini bisa diubah menjadi A pangkat K dipangkatkan lagi H. Ya. A pangkat K dipangkatkan lagi H. Nah, A pangkat K itu sama dengan E ya karena ini ya, karena periode dari A adalah K ya, karena periode A dari A yang artinya bahwa ya A pangkat K sama dengan E ya. Jadi ini sama dengan E pangkat H. Sehingga ini E ya, maka A pangkat M sama dengan E. Ya, A pangkat M sama dengan E. Oke. Jadi ini ya A pangkat M sama dengan E ya, sehingga teorema 6.4 ini terbukti A pangkat M sama dengan E. Ya, oke. Jadi jika G grup berhingga dengan order M, maka A pangkat M pasti sama dengan E. Untuk setiap A anggota G. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh 6.15 ya. Misalkan G ini himpunan bilangan bulat modulo 12, modulo 13 ya. Dengan perkalian ini merupakan grup. Ya, himpunan bilangan bulat ini himpunan G ini merupakan grup. Dengan operasi perkalian modulo 13. Banyaknya anggota G adalah 12 ya. Banyaknya anggota G 12. Nah, 2 pangkat 12 pasti 1. Ya, silakan diselidiki. Ya. Ini sama dengan 2 pangkat 12 kan sama dengan 2 pangkat 4 pangkat 3 ya. 2 pangkat 4 itu kan 3 ya. 3 pangkat 3 itu 27. 27 dalam bilangan bulat modulo 13 adalah 1. Ya. Demikian juga 3 pangkat 12 ya, sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 4. 3 pangkat 3 kan 1. Ya, jadi sama dengan 1. Ya, jadi ini penerapan dari teorema tadi ya. Pokoknya ini jika setiap elemen di dalam G ini jika dipangkatkan 12 pasti hasilnya 1. Ya, 4 pangkat 12 juga nanti hasilnya 1. Ya, dan seterusnya. Nah, ini sebagai latihan ya, silakan dikerjakan sebagai latihan. Misalkan G grup berhingga, A anggota G dan periode A adalah M ya. Dibentuk himpunan A ya. Nah, ini yang tadi ya, himpunan A sedemikian hingga anggota-anggotanya adalah perpangkatan dari A ya. A kuadrat, A pangkat 3 dan seterusnya sampai A pangkat M sama dengan E ya, karena periode dari A sama dengan M. Nah, buktikan bahwa A merupakan subgrup dari G. Ya, silahkan ini kerjakan sebagai latihan. Ya, oke, bahasan kali ini ya tentang sifat-sifat dari periode elemen grup sudah berakhir ya. Semoga semakin mudah dipahami. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.